أمري لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Siti Jamilatun MT selaku Ketua Umum Asosiasi Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Yang terhormat Insinyur Rois Fatoni ST MSc PhD selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Widya Stuti Nurjayanti MT selaku Guru Besar Arsitektur Islam Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hadirin semua yang berkenan hadir pada acara webinar seri 2 Asosiasi Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi paling mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga dan semua sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 atau bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan webinar nasional kedua Asosiasi Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah dengan topik kontribusi arsitektur Islam pada masyarakat di era milenial. Dengan narasumber utama nanti adalah Profesor Dr. Insinyur Widya Stuti Nurjayanti MT selaku Guru Besar Arsitektur Islam Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara seminar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin sebelum memulai acara, saya perkenalkan saya Eis Kania Kurniawati, boleh dipanggil Eis atau Kania. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Mohon izin hari ini akan memandu kegiatan seminar atau webinar nasional kedua AST PTMA hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan menyampaikan rundown atau susunan acara. Yang pertama adalah acara pembukaan, kemudian nanti akan dilanjutkan tilawah dan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Kemudian nanti akan dilanjutkan sambutan Ketua Asosiasi Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Kemudian ada dilanjutkan pengantar sharing pengelolaan sumber daya insani di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian nanti akan dilanjutkan materi dengan topik kontribusi arsitektur Islam pada masyarakat di era milenial. Kemudian di sesi akhir adalah akan dilanjut diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk tilawah dengan Ibu siapa tadi Pak, saya lupa. Ibu Azalia Fajri. Monggo Ibu, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم
من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من صولها قصورا من صولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا حديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah, ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar, kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit, kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Azalia, bagus sekali suaranya. Mangga dilanjut Pak Irfan. Kita Mendengarkan lagu ya. lagu Indonesia Raya.
Baik, kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah kepada Profesor Dr. Insinyur Siti Jamilatun MT. Waktu kami persilahkan. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Ibu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Salawat dan salam marilah kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya, membawa kita dari zaman kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Semoga dengan membaca salawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Insinyur Irfan Purnawan, STM Cemeng, selaku Sekretaris Umum di AST-PTMA yang telah merancang acara ini dengan baik, ya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Bendahara Umum AST-PTMA, Ibu Tika Ainunisa Fitria STMT PSD, dan kepada narasumber Profesor Dr. Insinyur Widya Stuti Nurjayanti MT, Guru Besar Arsitektur Islam Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian kepada Insinyur Rois Fatoni, ST MSc PSD, Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta juga. Dan juga kepada MC Ibu Dr. Insinyur Ewis Kania Kurniawati, STMT IPM, Dekan Fakultas Saintek Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan juga terima kasih kepada Ibu Azalia Fajri yang telah menggantikan Dr. Insinyur Hendrik Pristianto STMT IPM dalam mengisi tilawah, dan juga yang saya hormati para pengurus AST-PTMA yang turut hadir di acara ini, dan juga Bapak Ibu dosen, para mahasiswa yang bergabung di acara webinar nasional yang kedua. Alhamdulillah wa syukurillah, ini merupakan rangkaian acara, salah satu kegiatan dari Asosiasi Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah berupa webinar nasional, dan ini sudah dilaksanakan yang kedua gitu ya. Dan ini nanti akan diisi, ya, kalau saya membaca rondanya, terlebih dahulu pengantar sharing pengelolaan sumber daya insani di Fakultas Teknik UMS oleh Pak Rois Fatoni. Alhamdulillah, saya juga ingin mendengarkan praktek baik dari Pak Dekan Fakultas Teknik UMS, nih. Dan berikutnya nanti materinya dengan topik kontribusi arsitektur Islam pada masyarakat di era milenial oleh Profesor Widya Stuti. Dan tentunya arsitektur Islam ini memainkan peranan penting dalam membentuk interaksi sosial dan identitas komunitas Muslim di era milenial. Melalui pendekatan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda, arsitektur ini tidak hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga ruang sosial yang mendukung pengembangan komunitas. Kira-kira jika saya memberikan komentar terkait dengan topik yang sangat menarik ini, terkait dengan kontribusi arsitektur Islam pada masyarakat di era milenial. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar karena waktu untuk memberi sambutan 5 menit ya, Pak Irfan. Dan
acara-acara seperti ini saya rasa sangat bagus sekali ya. Insya Allah akan kita agendakan setiap bulan ya, Pak Irfan, jika Tiap, memungkinkan. Jika tiap bulan. memungkinkan, ya karena dengan acara seperti ini kita bisa saling menyapa, berkenalan, kemudian sharing, begitu ya. Seperti nanti Pak Rois saya ingin mendengarkan Pak Rois yang sudah berhasil kemarin akreditasi teknik kimia S1 dan S2 unggul ya. Ini saya sangat tertarik. Baik, apa ASTPTMA memang mempunyai banyak kegiatan yang nantinya akan kita cermati kembali kira-kira yang bisa dilakukan rutin ya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di ASTPTMA sehingga kita bisa saling support, semuanya berkembang dengan baik perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bu Kris. Terima kasih. Selamat. Terima kasih, Prof. Baik, selanjutnya seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Siti bahwa eh, kita akan memasuki sesi sharing pengelolaan sumber daya insani dan sesi materi. Nanti mungkin akan berurutan dilaksanakan. Dan mungkin untuk sesi pertanyaan nanti mungkin kita akan kumpulkan di akhir saja. Jadi nanti akan ada sharing, kemudian sesi materi, kemudian nanti tanya jawab, sesi tanya jawab. Baik, untuk sesi sharing pengelolaan sumber daya insani di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Rois Fatoni ST, MSc, PhD. Beliau selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mangga silakan Bapak, waktu kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan Bu Kania atas waktu yang diberikan. Terima kasih Ibu Ketua AST PTM Profesor Siti Jamilatun dari UAD, kemudian Bapak Sekjen, Bapak Irfan dari UMJ, dan Bapak Ibu hadirin semua pada acara webinar nasional siang hari ini. Sebuah kehormatan bagi kami ketika Pak Irfan menghubungi kami untuk menyampaikan materi dan sharing gitu ya untuk webinar kedua kali ini. Baik, mohon maaf saya tidak menyiapkan slide karena acara intinya nanti adalah Prof. Nurjayanti yang alhamdulillah hari Senin kemarin dikukuhkan sebagai guru besar bersama dengan dua guru besar yang lain dari Fakultas Teknik. Dalam hal guru besar, kami di Fakultas Teknik UMS ketinggalan jauh dengan Fakultas Teknik dan Fakultas Teknologi Informasi dari UAD ya, yang sering di-share oleh Pak Ketua Pak Sunardi dulu itu. Success story-nya adalah dalam hal ngoyak-ngoyak dosen menjadi profesor. Jadi kalau di UMS itu dekannya tidak punya tugas ngoyak-ngoyak, Prof. Jadi dikoordinir oleh universitas. Jadi mungkin saya awali dulu nggih. Jadi kami Fakultas Teknik UMS saat ini mengelola 11 program studi, 6 S1, kemudian 3 S2, 1 profesi, kemudian 1 S3. Jadi yang S1 itu sudah unggul semua, S2 juga sudah unggul semua. Kemudian internasionalnya S1 itu juga sudah terakreditasi semua.
Tapi yang general baru 2, yang 4 itu masih provisional IAB. Jadi keberhasilan ini bermula dari visi pimpinan dulu ketika dosen teknik masih muda-muda itu disuruh sekolah ke luar negeri. Jadi tahun 2003 dan seterusnya itu cukup banyak dosen Fakultas Teknik yang berkesempatan sekolah di luar negeri melalui program TPSDP, kemudian lanjut melalui program beasiswa Dikti. Jadi dari sisi pendidikan S3 dari 143 dosen saat ini ada 55 dosen yang sudah S3. Jadi hampir 40%. Hampir 40% itu sudah S3 dan mudah-mudahan setelah ini yang gerbang profesornya juga segera menyusul. Waduh, mudah-mudahan Waduh disusul tidak lari. Kami 10 sekarang Pak Rais. Oh, 10 nggih. Oh, oh, Insyaallah. 10 untuk yang FTI nggih. ya, Nggih. Dan kami baru 8 saat ini posisi. hampir sama. Nggih. Jadi apa namanya? Kalau atmosfer penelitian dan publikasi kami sangat bersyukur, pimpinan sangat suportif gitu nggih. Jadi seperti insentif publikasi itu bukan hanya dikasih insentif tapi juga dikasih pembimbingan melekat. Jadi semacam mentor gitu nggih. Jadi setiap profesor itu ditugaskan untuk mementori satu lektor kepala yang belum profesor itu dibimbing untuk bagaimana agar bisa terpenuhi persyaratan khususnya. Itu sudah berjalan hampir 3 tahun dan alhamdulillah cukup efektif. Tapi sekali lagi pengelolaannya itu lewat BPSDM. Sementara itu di fakultas fokus kami itu adalah pengembangan sumber daya insani mahasiswa. Oke. Jadi bisa kami ceritakan Pak Rektor itu meminta tiap fakultas itu ada kekhasan AIK-nya bagi lulusan-lulusannya. Nah, kalau fakultas kesehatan, fakultas farmasi itu mereka kekhasannya itu syarat ujian skripsi itu setor hafalan juz amma gitu. Kemudian yang laki-laki bisa khutbah Jumat gitu. Sementara di Fakultas Teknik kami dulu bermusyawarah kekhasan dari Fakultas Teknik apa? Teknik itu kan masa kelulusan tepat waktunya lama gitu. Itu nanti kalau syarat skripsinya suruh hafalan juz amma, wah, malah tambah lama itu. Sehingga yang kami lakukan itu adalah sudahlah kita mengacu kepada salah satu ayat di dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholat wa taba'u syahwat fasaufa yalqawna ghayya. Jadi kami merujuk pada ayat itu yang intinya menyatakan bahwa generasi penerus itu diharapkan agar mereka tidak menyia-nyiakan sholat dan tidak memperturutkan syahwat. Maka dari situ kami membuat program. Yang pertama adalah penghayatan bacaan sholat. Jadi penghayatan bacaan sholat ini goalnya, tujuannya itu adalah nanti alumni Fakultas Teknik UMS itu kalau ditanya setelah lulus nanti, kamu dulu kuliah di Fakultas Teknik UMS, ciri khasnya apa? Maka mereka bisa menjawab, kami paham makna bacaan sholat yang kami baca. Jadi intinya sederhana saja, bagaimana kita memastikan bahwa lulusan kita itu memahami bacaan-bacaan di dalam sholat mereka. Caranya bagaimana? Caranya kami menggunakan tes. Jadi tes online. Jadi
tes online itu nanti masuk mengerjakan tes, isinya itu ada 20 soal yang diambilkan dari bank soal ya, kayak tes ODS itu. Kita punya 100-200 soal pendek-pendek ABCD yang isinya itu adalah eh, penggalan-penggalan bacaan sholat itu artinya apa. Nah, tes itu bi- fungsinya adalah memastikan bahwa adik-adik mahasiswa itu mengerti bacaan yang mereka baca, dan nanti setiap kali tes akan muncul hasilnya. Jadi nilainya berapa. Nah, itu harus lulus. Ya, harus lulus sebagai syarat mengikuti UTS dan UAS. Jadi untuk mencetak apa namanya? Kartu ujian UTS dan UAS syaratnya adalah harus lulus tes bacaan sholat tadi. Kalau nggak lulus bagaimana? Tesnya diulang sampai lulus. Nah, jadi sifatnya itu merimain gitu ya, merimain kembali. Dan itu dilakukan setiap menjelang UTS dan UAS. Jadi kalau masa studinya 4 tahun, itu setahun 4 kali, paling tidak 16 kali. Jadi setiap 3 bulan itu dites bacaan sholatnya. Harapannya dengan diulang-ulang seperti ini, ketika lulus nanti, setiap mahasiswa Fakultas Teknik itu bisa dengan bangga mengatakan, saya lulusan Fakultas Teknik UMS, bisa jadi saya tidak hafal juz amma, bisa jadi saya tidak bisa khutbah Jumat, tapi yang pasti saya paham makna bacaan sholat saya. Jadi itu program yang pertama. Program yang kedua ini adalah saya kira juga, saya nggak tahu, ini nanti kami yang harus belajar. Jadi kan ayatnya fakola kami ba'dihim khalfun adha'u sholat wa taba'u syahwat. Menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan syahwat. Nah, kalau yang menyia-nyiakan sholat, kita jawabannya adalah program tes pemahaman bacaan sholat tadi. Kalau yang memperturutkan syahwat itu sementara yang kami formalkan itu adalah gerakan kampus bebas rokok. Ini yang terus terang masih belum masif ya kalau di UMS ini, ya karena kebijakan bebas rokoknya itu diserahkan ke fakultas masing-masing, tidak menjadi kebijakan dari universitas. Sehingga yang kami lakukan adalah membuat e-tilang. Jadi karena sudah berulang kali kalau mahasiswa ngerokok itu sing berkewah malah sing ngelengke gitu loh, saking banyaknya gitu ya. Sehingga ya sudah nggak usah, daripada perkewah-perkewahan, sekarang kita membuat terinspirasi e-tilang itu, kita pasang CCTV, pokoknya tertangkap kamera ngerokok, teridentifikasi, kasih surat peringatan gitu. Kasih surat peringatan pertama, mengulang lagi, maka sanksinya tidak lulus 3 mata kuliah di semester berjalan. Sudah gitu aja itu, insya Allah eh, cukup efektif. Jadi ini sudah berjalan 1 tahun, termasuk rokok elektrik juga kita apa namanya, masukkan di dalam situ. Kebetulan di peraturan tata tertib kehidupan Islami kampus, rokok, narkoba, dan miras itu satu paket. Jadi kalau tidak boleh merokok, tidak boleh membawa narkoba, tidak boleh membawa miras, berarti seharusnya membawa rokok pun juga tidak boleh. Sehingga di dalam program kami, kalau pas ada razia, yang kami razia bukan hanya yang merokok, tetapi juga yang membawa rokok, rokoknya kami sita untuk dimusnahkan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang di kurikulumnya, pembentukan eh, yang terkait dengan kurikulum, kami merujuk kepada
kisah Nabi Musa, ya anak gadisnya Nabi Syuaib yang meminta ayahnya untuk mempekerjakan Nabi Musa. Jadi ketika dua anak gadis Nabi Syuaib dibantu oleh Nabi Musa, terkesan gitu. Kemudian anaknya Nabi Syuaib ini menyampaikan kepada ayahnya, ya abatis takjirhu inna khaira manis takjartal qawiyul amin. Wahai bapak, jadikanlah dia karyawan kami. Jadi ini menyangkut employabilitas. Jadi kalau swasta itu kita strategi menarik mahasiswa itu adalah melalui peningkatan employabilitas lulusan. Bagaimana keterserapan mahasiswa kita itu nanti di lapangan kerja. Nah, dalam konteks meningkatkan employabilitas ini, kami merujuk pada ayat ini bahwa kriteria employability yang disukai itu adalah al-qawi dan al-amin. Al-qawi artinya memiliki kompetensi, al-amin artinya memiliki integritas. Ya, kompetensi saya kira ini sudah menjadi domain kita sehari-hari, 90% lebih urusan kita adalah bagaimana kita mendidik mahasiswa kita agar kompeten di bidang disiplin ilmu di prodi kita melalui berbagai program. Nah, yang berintegritas ini, integritas ini kami menerjemahkan al-amin itu adalah tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya. Jadi kami tanamkan kepada mahasiswa bahwa integritas itu artinya adalah kamu tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kamu. Ini dimulai dari berkata no tadi, tidak. Pokoknya kalau bukan hak itu tidak kita ambil. Jadi pemahaman ini karena memahami kata amanah itu dengan memahami bahwa amanah itu lawan katanya khianat. Jadi memahami amanah itu adalah lawan kata dari khianat. Khianat itu adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, sehingga al-qawi dan al-amin ini berkompetensi dan berintegritas ini kami jabarkan di dalam kurikulum, ya. Kemudian bagaimana kami mengajarkan integritas itu kami membuat portofolio, ya, portofolio al-amin. Jadi diharapkan nanti setiap lulusan itu ketika lulus itu sudah lengkap portofolionya. Sementara karakter yang kami wajibkan itu adalah 4 karakter. Jadi diinspirasi dari sifat wajib para rasul, sidik, amanah, tabligh, dan patonah yang kami modifikasi menjadi honesty, trustworthy, sharing, and caring. Jadi diharapkan setiap mahasiswa itu bisa menjelaskan apa itu pengertian, kemudian contoh dari kisah-kisah teladan, kemudian proyek semasa kuliah, dan proyek di masa yang akan datang. Jadi untuk setiap sifat, sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu mahasiswa memiliki 4 aspek tadi. Satu aspek kognitif, apa itu makna jujur, kemudian contoh, yang kedua adalah contoh sifat, contoh teladan kejujuran dari kisah-kisah masa lalu, kemudian proyek kejujuran selama dia kuliah, dan rencana implementasi kejujuran nanti ketika sudah lulus. Demikian pula untuk amanah, kemudian sharing, berbagi, kemudian caring, peduli, itu mahasiswa memiliki portofolio 4 aspek tadi. Ini sudah kita mulai, kebetulan ada fakultas lain di UMS, Fakultas Hukum juga bergabung dengan proyek ini. Mohon doa mudah-mudahan nanti kita bisa lancar dan selanjutnya targetnya bisa diimplementasikan di UMS dan suatu saat nanti kita sharing ke PTMA yang lain. Saya kira demikian Bapak Ibu, sedikit sharing tentang bagaimana pengelolaan SDI, sumber daya Islami di Fakultas Teknik UMS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Rois, Masya Allah, detail sekali ya Pak ya. Eh, Baik, mari kita dengarkan sesi utama, sesi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Widya Stuti Nurjayanti, MT, selaku Guru Besar Arsitektur Islam Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul topik kontribusi arsitektur Islam pada masyarakat di era milenial. Mangga Ibu, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Bisa, Prof. Bisa ya, Jelas, jelas. alhamdulillah. Nggih. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum ASTPTMA, Ibu Profesor Dr. Insinyur Siti Jamilatun MT, kepada Sekretaris Dr. Insinyur Irfan Purnawan STM Engineering. Kemudian juga saya ucapkan selamat kepada Ibu Dr. Ewiskania Kurniawati STMT IPM sebagai Dekan Fakultas Saintek Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya. Salam kenal semuanya. Apakah saya sudah bisa share screen? Sudah Ibu, silakan. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf karena saya diberi kesempatan oleh, ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada STPTMA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang arsitektur Islam. Juga saya terima kasih kepada Pak Insinyur Rois Fatoni, MSc PhD, selaku Dekan Fakultas Teknik UMS, yang telah memberikan kesempatan untuk mensosialisasikan dan membagikan ilmu arsitektur Islam pada seminar kali ini. Nah, ini bukannya saya itu sudah pintar dalam arsitektur Islam, bukan, tapi karena semangat untuk berbagi itu saja. Ya. Nah, kita sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah, di mana anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1 itu berbunyi, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tajdid ini mempunyai dua arti. Arti yang pertama adalah memurnikan akidah dan ibadah, sehingga sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian, arti yang kedua adalah di bidang muamalah duniawiyah. Tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Jadi, kontribusi arsitek itu sangat diperlukan untuk menangani masalah antara lain ketahanan bangunan, ketahanan masyarakat, khususnya di bidang arsitektur Islam, ilmu yang kami tekuni. Gitu. Kemudian, kita dalam Munas yang terakhir itu, Muhammadiyah telah mengusung Islam berkemajuan. Islam berkemajuan sebagai dasarnya adalah surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh
berbuat yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Islam berkemajuan sudah ada dan sudah digunakan sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang artinya menggunakan tauhid murni atau tidak bercampur dengan TBC, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan mempraktekannya di dunia nyata. Nah, ini yang sedang gencar-gencarnya kami praktekkan di arsitektur, di dunia arsitektur seperti ini. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, amal soleh yang fungsional dan solutif, orientasi masa kini dan masa depan, adaptif dengan modernisasi dan menyeimbangkan kehidupan habluminallah, habluminal alamin dengan mendirikan organisasi dalam wujud Islam berkemajuan. Gitu. Nah, di sini kontribusi arsitektur Islam antara lain menerapkan filosofi tajdid dalam Islam berkemajuan dalam bentuk rekayasa-rekayasa. Rekayasa kalau dalam bidang arsitektur ada rekayasa ruang-ruang Islami, rekayasa desain ruang atau kawasan Islami, rekayasa lingkungan ruangan, rekayasa manajemen ruangan, rekayasa pola kerja yang kesemuanya ini untuk kemaslahatan umat. Dulu pada waktu COVID itu kita juga menerapkan filosofi tajdid dan Islam berkemajuan dengan desain yang adaptif dengan kebiasaan baru. Kemudian ada ventilasi udara dan cahaya cukup untuk ruang-ruang. Kemudian dalam ruang itu jendelanya membuka ke kiri dan ke kanan, dan letak-letak kursi kantor tidak berhadapan-hadapan untuk supaya kuman-kuman tidak mudah menyebar. Ruangan harus bertukar udara, tiap 12 menit udara harus berganti, kamar tidur selalu dibersihkan, ada bagian yang dapat dibuka, kamar mandinya private untuk kita, jangan terlalu banyak orang yang masuk, cuci tangan dengan air mengalir, bangunan diusahakan tidak ada lekuan, karena lekuan-lekuan itu mengandung virus bisa mengumpul di situ. Tapi kalau tidak ada lekuan, maka mudah dibersihkan. Gitu. Ini antara lain contoh-contohnya seperti itu. Kemudian yang namanya milenial, kan ada generasi boom, ada generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Nah, generasi milenial itu secara umum punya keunggulan karena merupakan generasi pertama yang menjadi digital pionir atau generasi digital pertama yang melewati beberapa periode sebelum lahirnya generasi Z. Nah, sekarang tahun 2020 itu ada 34% penduduk Indonesia dalam kelompok milenial. Nanti 2035 sudah akan mendominasi kelompok milenial ini. Dan ada 9 perilaku milenial di Indonesia, antara lain mereka kecanduan internet, mudah berpaling ke lain hati, karena tingkat loyalitasnya milenial itu sangat rendah. Kemudian dompetnya tipis itu bukan tak punya uang, tapi lebih menyukai transaksi non-tunai. Kemudian kinerjanya cerdas dan cepat, mudah adaptasi dan bekerja lebih efektif. Kemudian bisa apa saja atau multitasking, senang liburan, cuek dengan politik, suka berbagi, dan tidak harus memiliki. Bagi milenial, akses lebih penting daripada kepemilikan. Yang penting dia bisa menggunakan, tidak perlu punya itu. Gitu. Nah, di era sekarang, era milenial, ada hal positif dan hal negatif yang kita dapati, di mana ada big data, informasi global, budaya global, dan di sini yang
perlu digarisbawahi adalah medsos itu sangat mendominasi. Sehingga itu ada bukunya Pak Nuruddin mengatakan bahwa agama baru di masyarakat milenial itu medsos. Karena kita gang handphone terus-menerus, nah itu positifnya banyak. Tetapi kita harus ngerem hal-hal yang negatif, jangan sampai diakses. Kalau tidak, nanti akan menggerus akhlak. Dan kita mengenal tag itu tantangan, ancaman, gangguan, hambatan. Sehingga kita banyak mendapati melemahnya karakter kehidupan beragama. Kalau kehidupan beragama sudah lemah, ini bagaimana cara mengatasi tantangan ini? Nah, kita sebagai seorang arsitek, maka kami di Prodi Arsitektur punya unggulan arsitektur Islam. Nah, arsitektur Islam itu yang seperti apa? Nah, ini karena forum ini tidak hanya dari arsitektur, maka saya harus menjelaskan dari dasar dulu sedikit, tapi dasar-dasar ini harus dipahami. Antara lain, arsitektur Islam itu apa toh? Itu arsitektur yang dibangun merujuk dan berprinsip kepada Al-Quran dan hadis. Ilmu ini merupakan kolaborasi antara dua ilmu pengetahuan, pengetahuan agama dan ilmu arsitektur. Karena Islam itu tidak membedakan antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi, karena semuanya berkorelasi erat. Gitu. Kemudian konsep arsitektur Islam itu yang seperti apa? Ini adalah konsep yang dipunyai, baik merupakan teori atau praktek, yang mempelajari keterkaitan antara Islam dengan arsitektur. Kemudian ada lagi yang namanya pendekatan, dan konsep arsitektur Islam adalah cara pandang objek arsitektur Islam dengan berbagai pendekatan. Jadi salah satu objek misalnya masjid, kita lihat dengan pendekatan nilai, atau dengan pendekatan kesejarahan, atau dengan pendekatan fikih, atau dengan pendekatan perilaku, dan sebagainya. Gitu. Kemudian apabila mau mengimplementasikan arsitektur Islam pada bangunan, yang pertama kita harus tahu dulu konsep filosofi yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian masuk ke konsep perencanaan arsitekturnya, kemudian terakhir bagaimana cara membangunnya, bentukan ruang arsitektur. Jadi keseluruhannya berdasar ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, ini dasar-dasarnya seperti itu. Kemudian landasannya apa? Perlu kami sebutkan juga bahwa generasi milenial itu juga perlu kita kenalkan dengan petunjuk pertama. Dalam surat Al-Quran sudah mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, ini kita sebarkan kepada generasi milenial, dan mereka juga diberikan bahwa yang dianut sebagai adab atau akhlak itu bukan yang ada dalam medsos, bukan yang ada dalam handphone, YouTube, dan sebagainya, karena itu sudah berbaur antara yang haram dan halal. Maka kita harus kembali ke sunnah Nabi atau perilaku Nabinya seperti apa, perilaku Nabi Muhammad. Nah, itu akan kita gunakan sebagai dasar untuk merancang ruang. Bisa untuk merancang ruang, bisa untuk apabila ruangan itu sudah jadi berdasarkan nilai-nilai Islam, bisa untuk mengarahkan perilaku supaya orang itu bisa berperilaku seperti yang sudah diwadahi. Nah, ini
Petunjuk kedua ada dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kenapa kita penting atau urgent mempelajari arsitektur Islam? Yang pertama adalah arsitektur Islam itu menyatukan ilmu, the law of God, and the law of nature. Jadi prinsip berdasarkan hukum Allah, nilai keislaman yang tercantum dalam Al-Quran, kemudian digabung dengan prinsip hukum alam atau teori hasil olah pikir manusia sebagai teori pendukung. Dengan catatan bahwa teori atau nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran itu adalah sebagai wahyu yang tidak bisa digulingkan, tidak bisa ditukar, dan abadi. Beda dengan teori hasil olah pikir manusia. Kalau ada sesuatu yang lebih benar, nah maka teori yang terdahulu sudah tidak dipakai. Maka kolaborasi ini ada bagian atas dan bawah yang saling yang bawah ini akan mengacu kepada yang the law of God ini. Kemudian umat Muslim punya dasar merancang yang benar. Karena apa? Di dalam arsitektur mengenal standar-standar ruang. Standar ruang yang dahulu dibuat oleh orang Barat, itu seperti New World Architect Data, Times Table Standard, dan sebagainya. Itu belum ada standar-standar kalau orang salat itu dimensinya berapa, orang wudhu itu dimensinya seberapa, kemudian ada arah kiblat, kemudian mihrab, dan sebagainya yang khusus dipunyai orang Muslim. Itu orang Muslim sendiri, kita sendiri yang harus berjihad untuk membuat standar-standar tersebut. Gitu. Jadi kontribusi arsitektur Islam ini sebetulnya sangat diperlukan dan urgent untuk ada. Contoh isu kebutuhan bangunan Islami, tapi sekarang saat ini karakter kehidupan beragama Islam itu sangat lemah. Sehingga kadang-kadang orang tidak tahu, misalnya kalau seseorang tidur di rumahnya, kemudian posisinya itu kepalanya ada di timur atau barat atau selatan atau utara dan sebagainya. Ini yang benar itu yang seperti apa? Nah, ini bisa kita lihat dari perilaku atau akhlak Rasulullah, bagaimana cara beliau tidur. Beliau akan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, kemudian lambung kanannya ada di kasurnya. Nah, ini kalau diterapkan di Indonesia bagaimana? Kalau diterapkan di Eropa bagaimana? Kalau diterapkan di Indonesia, maka ketemunya itu layout dari tempat tidur itu posisi bantal ada di sebelah utara, sehingga kalau orang itu tidur kepalanya di sebelah utara dan mukanya menghadap ke barat, nah itulah posisi sebagaimana Nabi berposisi tidur. Dan apabila kita mau tidur, kita akan berdoa. Kita tidak tahu kalau tidur itu diambil nyawa kita, diambil sementara, kemudian pada saat bangun, kemudian dimasukkan lagi ke jasad kita. Jadi supaya suatu saat, pada saat tidur kita diambil, sudah pada posisi yang benar. Nah itu seperti itu salah satunya. Nanti kalau misalnya mau ke kamar mandi, adab ke kamar mandi seperti apa? Oh, diseyogyakan tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Maka posisi toilet yang ada di Indonesia itu ke utara dan selatan gitu. Kemudian kalau misalnya Nabi dahar atau makan, posisinya duduk, sebelum makan berdoa dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali party-party di mana ada standing
party, makan sambil makan posisinya berdiri, itu sebetulnya tidak cocok gitu ya. Kemudian kalau di kamar mandi laki-laki banyak urinoir, di mana posisi pipis dengan berdiri itu juga tidak cocok, tidak sesuai dengan adab yang oleh Rasulullah gitu. Dan banyak lagi yang lain. Maka saya selalu geretai kepada anak didik saya, para mahasiswa, untuk menggali ya dasar-dasar Al-Quran itu. Jadi saya minta mahasiswa-mahasiswa itu punya Al-Quran digital yang bisa dibuka setiap saat, yang bisa diklik, nanti kamu cari ayat-ayat yang sesuai dengan kamu mau gambar apa. Kalau mau gambar ruang tamu, cari ayat tentang bertamu. Kalau bertamu itu harus bagaimana, perilakunya bagaimana. Kemudian bagaimana caranya membuat ruang yang sesuai. Gitu. Jadi ini urgent sekali seperti itu. Kemudian posisi ilmu arsitektur Islam itu ada di mana? Di sini ada tiga segitiga. Yang pertama ini adalah kedudukan arsitektur Islam dalam makrokosmos, maka Allah itu sebagai penguasa alam semesta, raja manusia, dan manusia adalah khalifahnya di bumi. Di sini terdapat unsur Allah, manusia, dan alam yang masing-masing mempunyai kedudukannya sendiri-sendiri. Interaksi terjadi karena adanya kehidupan yang berkesinambungan. Interaksi antara manusia dengan Allah sudah diatur melalui agama Islam. Interaksi antara manusia dan alam melahirkan kebudayaan dan arsitektur. Interaksi antara alam dan penciptanya akan terwujud dengan adanya keseimbangan alam. Masing-masing punya konsep teori yang berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kedudukan arsitektur Islam ini menjadi penting karena memberikan fasilitas ruang kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang benar untuk mewadahi aktivitas hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alamin. Gitu. Nah, prinsip rahmatan lil alamin yang sekarang sudah banyak digunakan, pada dasarnya prinsip Islam itu dengan prinsip-prinsip yang ada sekarang seperti sustainable arsitektur, green building, itu sejalan dan tidak bertentangan. Karena prinsip pelestarian alam dan semua turunannya yang gencar disosialisasikan pada masa sekarang ternyata telah lebih dahulu dikumandangkan oleh Islam, seperti tercantum dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi bermanfaat bagi semesta alam, manusia, hewan, dan alam sekitarnya, tidak merusak tatanan ekosistem bangunan, flora, fauna, air, alam. Padanannya dalam bahasa arsitektur itu bermacam-macam, ada arsitektur hijau, hemat energi, arsitektur berkelanjutan, dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga masih dasar ya, karena perlu juga saya ungkapkan. Definisi arsitektur Islam pada mulanya ada berbagai definisi, tetapi ada 3 yang kami garis bawahi dan keseluruhannya benar. Jadi arsitektur Islam itu arsitektur yang bersumber dari Islam sehingga bersifat ideal sebagai model dalam ranah filosofis, ada teori, konsep, dan prinsip. Kemudian ada yang dinamakan dengan arsitektur peradaban Islam. Ini merupakan realisasi dari arsitektur Islam sepanjang sejarah peradaban, meliputi seluruh wilayah didiami umat Islam sejak abad 7 sampai sekarang. Dan ada arsitektur komunitas Islam, merupakan artefak atau realisasi arsitektur Islam dalam lingkup komunitas dalam yang mendiami suatu wilayah. Nah, contohnya seperti ini. Apakah ini potret arsitektur Islam yang sekarang ada di Mekah, Masjidil Haram, dikelilingi oleh bangunan-bangunan tinggi. Itu juga merupakan fenomena baru. Ya.
Nah, di sini banyak juga bangunan-bangunan gambar Tirana Mos, museum di Albania dan sebagainya yang bergaya kontemporer. Apakah ini arsitektur potret arsitektur Islam? Gitu. Kalau arsitektur peradaban Islam itu merupakan bentuk realisasi atau artefak-artefak sejarah yang didiami umat Islam mulai abad ke-7 sampai sekarang. Wajah sebuah peradaban adalah ekspresi dari nilai-nilai yang melahirkannya. Ajaran Islam itu merupakan seperangkat nilai yang integral, mutakamil, dan komprehensif atau samil, yang ajarannya membimbing umat manusia seutuhnya menuju kehidupan yang lurus, fisik, akal, pikiran, perasaan, jiwa, hati nurani diarahkan menuju satu koordinat, satu titik yang merupakan tujuan akhir seluruh kehidupan, yaitu Allah. Jadi ini adalah contoh-contoh dari artefak budaya, artefak keperadaban Islam. Ini juga arsitektur peradaban Islam, artefak Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Contoh lagi, artefak istana di Baghdad. Ada artefak Masjid Cordoba yang sampai sekarang masih bisa kita lihat ke sana. Ada Dome of the Rock dan Temple of Mount di Yerusalem. Ada Masjid Waiseng. Ini arsitektur peradaban Islam. Ini dilihat dari segi sejarah seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya arsitektur komunitas Islam. Arsitektur komunitas Islam itu merupakan realisasi arsitektur Islam dalam lingkup komunitas. Contohnya hunian Islami yang terintegrasi dengan Masjid Raya dan Islam Center. Gitu. Ini ada Masjid Mangkunegaran yang ada di Surakarta. Ini. Nah, kemudian ini ada arsitektur milenial. Ini saya slideshow. Contoh gaya hidup milenial, sekarang kafe-kafe itu menjadi salah satu tempat favorit yang dikunjungi oleh generasi milenial. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi generasi milenial dalam menentukan pilihan kafe yang dikunjungi. Supaya dia nyaman, pelayanannya baik, harga terjangkau. Biasanya anak-anak mahasiswa itu ke sana untuk ngerjakan tugas, ngerjakan apa di situ. Ada masukan-masukan dari teman dan sebagainya. Tantangannya itu bagaimana mendesain untuk kaum milenial sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi memperhatikan nilai arsitektur Islam. Nah, sekarang bahan-bahan yang ada untuk arsitektur itu bahannya yang terkini, teknologi baru udah banyak. Konstruksinya juga bervariasi, bentuknya sangat beragam sesuai selera, dan sekarang banyak menggunakan arsitektur kontemporer, dan kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Boleh digunakan asal tidak melanggar yang diharamkan. Kemudian arsitektur bagi masyarakat yang paling dekat itu adalah rumah tinggal yang akrab dengan masyarakat atau masyarakat milenial. Kegiatan kita setiap hari dalam rumah tinggal itu apa? Jadi kegiatan yang diridhoi Allah atau ibadah yang berpahala itu tidak hanya sholat, puasa, dan sebagainya, tapi seluruh kegiatan yang diniatkan untuk mencari ridho Allah itulah dianggap ibadah. Kan karena ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yang sudah ditentukan dan ghairu mahdoh yang tidak ditentukan tetapi bisa berlaku ibadah atau mendapatkan pahala apabila diawali dengan basmalah diniatkan untuk mencari ridha Allah. Kemudian rumahku surgaku.
Maka apa yang ada di dalam rumah tersebut, adab atau kegiatannya meniru Rasul sebagai uswatun hasanah, sehingga perwujudan seluruh ruang-ruang yang ada dalam rumah tinggal itu diharapkan sesuai dengan keperluan kegiatan yang islami. Nah, ini yang belum kita temukan di rumah-rumah kecil ya. Biasanya ada rumah-rumah yang ditawarkan oleh pemerintah karena keterbatasan, ada rumah tipe 21, 36, dan sebagainya. Itu mungkin bagaimana caranya tipe kecil, tapi setidaknya ada ruang tamu yang dimana di ruang tamu tersebut ada hijab, sehingga ibu-ibu dan para gadis yang ada di dalam rumah itu masih privasi untuk tidak memakai jilbab di dalam rumah. Private-nya masih terjaga. Nah, itu ada hijabnya, entah hijab itu berupa tembok, entah hijab itu non permanen dan sebagainya. Yang penting terlindungi. Kemudian kita juga mendapatkan isu-isu arsitektur Islam, itu isunya banyak. Nah, itu kalau kita satu persatu kita pelajari, itu nanti akan makan waktu yang banyak. Tapi kalau di dalam perkuliahan saya, perkuliahan teori dan metode perancangan arsitektur Islam, ya TMPA ya, teori dan metode perancangan arsitektur, itu 1 semester saya berikan. Tapi kalau ini dalam jangka waktu 1 jam, mungkin juga hanya yang penting saya sampaikan saja. Mungkin nanti bisa berseri atau bagaimana. Jadi ini permasalahan-permasalahan. Arsitektur Islam itu agama atau ilmu pengetahuan? Definisinya apa? Buktinya apa? Validasinya? Permasalahan teoretik, variabel, dan indikator arsitektur Islam itu apa? Permasalahan metodologi secara merancangnya bagaimana? Permasalahan konseptual, apa perbedaan antara arsitektur Islam dan selainnya? Permasalahan relevansi untuk apa dan mengapa harus arsitektur Islam, dan permasalahan sosial. Ini apakah arsitektur Islam hanya oleh dan untuk umat Islam? Nah, kemarin pada saat saya konferensi pers sebelum pengukuhan, itu saya juga menjelaskan tentang ini. Ada yang bertanya, Bu, kalau itu Masjid Istiqlal itu dirancang oleh non-Muslim, itu bagaimana? Nah, kasusnya Masjid Istiqlal itu kan yang merancangkan Frederick Silaban. Frederick Silaban itu non-Muslim, tapi karena pada saat itu Bung Karno itu membuat sayembara dengan hasil yang terbagus, itu yang di rencana yang terbagus itu yang diimplementasikan atau yang dibangun. Ternyata yang terencana terbagus itu adalah yang dirancang atau digambar oleh non-Muslim, Frederick Silaban. Maka dalam hal ini arsitektur Islam memandangnya bagaimana? Nah, kalau non-Muslim itu merencanakan masjid, dia hanya sebatas profesional. Tidak ada siarnya. Tapi kalau kita umat Muslim ini merencanakan masjid, nah itu di samping kita tahu segala sesuatunya, siar kita juga ada. Setelah jadi kita juga tetap mendapatkan pahala. Itu nanti bisa berkembang lagi ya. Kemudian pembeda utama antara arsitektur Islam dan bukan. Kalau arsitektur universal itu dengan arsitektur Islam, pembeda utamanya ini adalah diakuinya wahyu sebagai sumber kebenaran. Kemudian diturunkan analisisnya, prinsip-prinsipnya seperti apa. Perbedaan pada landasan filosofis itu akan mempengaruhi asas atau bangunan-bangunan teori dan teknologi, dan semakin ke bawah makin bersifat konkret. Nah, ini dasar-dasar filosofis, ini ada 4 kolom. Kolom pertama, dasar filosofis ruang yang akan dibuat. Kemudian
ya, kolom kedua ini adalah ragam pendekatan arsitektur Islam. Kita punya cara pandang. Cara pandang itu dengan pendekatan kesejarahan, pendekatan nilai, pendekatan fikih, pendekatan filosofis, pendekatan identitas, pendekatan perilaku, dan profetik. Gitu. Ini yang saya ajarkan kepada para mahasiswa. Kemudian ada parameter ukuran universal Islami itu. Tolak ukurnya seperti apa? Aktivitasnya berdasarkan ibadah mencari ridha Allah, zonanya itu berdasarkan muhrim, tata ruang berdasarkan muhrim nanti seperti apa. Perwujudan bentuknya tidak sirik, tidak menyerupai bentuk-bentuk yang digunakan oleh agama lain. Dan seni Islami itu yang seperti apa? Seni Islami itu ya. Ini proses perancangan yang tadi. Kalau kita mau merancang, maka ada 3 yang harus dilalui. Yang pertama konsep filosofi, yang kedua konsep arsitektur, yang ketiga implementasinya. Kemudian ini saya loncati saja, karena konsep filosofinya ngambil dari Al-Quran, kemudian kegiatan-kegiatan Islaminya, seperti yang tadi sudah saya ceritakan, contoh makan, tidur, bertamu, bermusyawarah, berwudu, dan sebagainya, mencontoh akhlak Nabi sebagai uswatun hasanah. Kemudian macam ruangnya itu sesuai dengan kebutuhan desain. Ukurannya, ukuran ruang-ruang Islami itu belum tentu ada di standar arsitek yang umum. Gitu. Kemudian persyaratan ruang, ada ruang yang berhijab, ada hierarki ruang, begitu. Kemudian ini ada struktur keluarga Islam menurut struktur keluarga Islam dan struktur keluarga inti menurut Friedman itu beda. Kalau menurut Friedman yang keluarga inti itu ayah, ibu, dan anak-anak, itu saja. Sehingga tidak memasukkan nenek kakek dalam prinsipnya, sehingga kadang-kadang untuk merawat orang tua mereka selama mereka masih hidup itu tidak ada di dalam keluarga inti ini. Tapi kalau konsep keluarga Muslim itu meliputi ayah, ibu, anak, nenek kakek juga masuk. Mana yang disebut mahram, mana yang bukan mahram. Sehingga kita lihat ada zona publik itu untuk non-muhrim. Sehingga di sini zona semi privat dan zona mahrim ini hanya keluarga inti atau keluarga tengah saja yang bisa masuk sampai ke ruang makan dan sebagainya. Kemudian layout, nanti ada layout tersendiri. Kemudian perwujudan bentuknya tidak sirik. Ini contoh-contoh bentuk masjid kontemporer. Meskipun bentuknya seperti ini, tapi keseluruhan fungsi pencahayaan, penghawaan, seni hias Islami, ini semuanya ada. Atau bentuknya meniru yang ada dalam Al-Quran, seperti bentuk heksagonal dari sarang lebah, bentuk kuldesak seperti sarang semut, struktur kabel dari laba-laba, dan sebagainya. Ini nanti juga saya ajarkan satu persatu kepada para mahasiswa. Nah, ini seni Islam itu yang seperti apa? Di sini saya menggunakan 2 buku. Yang pertama adalah bukunya Ismail Radzi Al-Faruqi, di mana seni Islam itu adalah seni tauhid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan melihat keindahan, kita selalu bertasbih. Semua keindahan dan keagungan hanya milik Allah. Kalau seni menurut Sumalyo itu ada 3. Seni hias geometris, seni hias floris, dan seni hias kaligrafis atau gabungan antara ketiganya. Nah, dan ada juga golden mean atau Fibonacci dan alam. Kemudian ini contoh-contoh kita, ini yang kita terapkan. Ini merupakan hasil karya mahasiswa semester 3. Saya minta untuk membuat ruang-ruang yang menggunakan arsitektur Islam.
Ini salah satunya dia membuat ruang resepsi untuk akad nikah, makan-makan di sebuah resort. Bagaimana dia membuat filosofisnya, kemudian bagaimana dia merancang ruangnya, gitu. Ini contohnya untuk wedding hall. Ini mahasiswa semester 3 bimbingan saya. Kemudian tata letak wedding hall-nya itu ada di sini. Kemudian ada konsep-konsep Islaminya, penerapan untuk tamu-tamu sudah diarahkan, kemudian dan sebagainya. Ini saya percepat. Ini contoh-contoh ya. Saya masih punya waktu berapa ya? Masih punya waktu berapa ya, Ibu MC? Sekitar 11 menit lagi, Ibu. Sekitar 11 menit, ya. Saya percepat. Ini contoh konsep arsitektur Islam pada lobi resort. Dasar filosofinya apa, kemudian merancangnya bagaimana, dimensi ruangnya, kemudian ini ada seni hias Islami yang berupa geometris, kaligrafis, floris, ya, dan perancangan-perancangan yang lain. Ini letak ruang pada dinahnya seperti ini, tampak depannya dan sebagainya. Ini juga semester 3. Kemudian konsep arsitektur Islam pada fasilitas resort, spa, and gym. Di resort tersebut ada fasilitas spa and gym, bagaimana dia membuat yang gym ini untuk laki-laki, yang spa untuk perempuan. Ini yang dirancang oleh anak-anak mahasiswa seperti itu. Ini contohnya lagi, masjid. Masjid di Kabupaten Boyolali, apa yang mendasari kegiatan dalam masjid tersebut, dasar kegiatannya. Kemudian filosofi bangunannya bagaimana, konsep interiornya bagaimana. Nah, jadinya seperti ini. Detail-detail fasadnya. Kemudian ini juga masjid lagi. Ini mereka mahasiswa semester 3 ya. Kemudian konsep ruang Islami yang ada di masjid juga ini. Tampak luarnya, tampak depan, belakang, kiri, kanan. Ini kalau yang ini di kamar. Dia membuat kamar di mana layoutnya disesuaikan dengan prinsip Islam. Dasar filosofisnya apa, kemudian ini denahnya seperti apa, posisi tempat tidurnya ini bagaimana, dan sebagainya. Untuk kamar mandi bagaimana caranya supaya setelah mandi itu kita bisa pakai baju tapi lantainya tetap kering, tidak kotor, jadi tidak najis. Bagaimana caranya mendesain. Ini bedroom pada resort. Ini juga mereka. Kemudian ini contoh implementasi keindahan. Bangunan yang selaras dengan alam. Jadi alam itu sudah memberikan contoh kepada kita bahwa proporsinya, bentuknya, dan sebagainya, itu ciptaan Allah itu adalah yang terbaik. Maka bangunan ini juga bentuk-bentuknya menyerupai bentuk alam. Kalau ini ada falling water, ini juga bentuk horizontalnya juga sama. Meskipun ini yang merancang Frank Lloyd Wright itu non-Muslim, tapi nilai-nilai yang ada dalam bangunan tersebut adalah nilai-nilai Islami. Ini kalau kita melihat dari nilainya. Ini yang adaptif kontekstual, rahmat bagi seluruh alam. Jadi bangunan-bangunan yang ada di seluruh dunia itu bermanfaat di tempat tersebut. Karena apa? Sesuai dengan kondisinya. Kemudian geometri fungsional sederhana tidak berlebihan itu juga termasuk Islami. Kemudian struktur yang menonjol atau bangunan-bangunan expose kelihatan batu bata, kelihatan imaterialnya bambu dan sebagainya, ini juga termasuk Islami.
Kemudian keindahan itu juga termasuk Islami. Semua yang indah itu milik Allah. Kemudian kita punya alim, ya, audit lingkungan mandiri Muhammadiyah yang dipunyai oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi ini inisiatif dari Muhammadiyah yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan, sosial, dan amal usaha yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Alim berfokus pada pelaksanaan audit lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif dari warga Muhammadiyah, termasuk para meningkatkan kesadaran lingkungan, tujuannya evaluasi praktek lingkungan, perbaikan berkelanjutan, dan pengelolaan mandiri. Tahapannya begitu, dan ini manfaatnya, ini apa parameternya sudah ditulis, kemudian ini sudah pernah diadakan lomba sekolah hijau dengan tema implementasi alim menuju sekolah hijau. Dan ini Prodi Arsitektur UMS juga berkolaborasi dengan Muhammadiyah. Jadi ini sudah pada saat itu sudah ada penganugerahan pemenang lomba sekolah hijau. Jadi ini sudah pernah dilaksanakan. Mungkin nanti akan teman-teman kita akan meneruskannya. Kemudian untuk saya sendiri seminar, workshop, diskusi tentang arsitektur Islam sudah ada beberapa webinar yang berseris, ya. Ada implementasi konsep arsitektur Islam dalam desain, arsitektur Islam dalam empiri, seni Islami pada bangunan, kontribusi arsitektur Islam di masa pandemi, kedudukan teori arsitektur Islam berbasis nilai, dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang telah kami kerjakan. Kemudian di sini juga ada karya teman-teman kita dari arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada perencanaan, pengawasan, juga pembangunan, ada Masjid Sultaniyah Rais, Gedung Siti Walidah, Edutorium, Perumahan Gria Sakinah, Perumahan Gria Sama Asli, dan sebagainya. Nah, kira-kira itulah yang bisa kami sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika stop share-nya. Ya, iya Ibu. Stop share. Terima kasih. Ya, terima kasih Assalamualaikum Ibu warahmatullahi atas wabarakatuh. pemaparan materinya. Masya Allah banyak ilmu baru ini saya juga karena saya kebetulan dari teknik sipil banyak banyak ngecek desain-desain bangunan gitu ya untuk kebetulan saya tim profesi ahli untuk persetujuan bangunan gedung, jadi banyak ngecek banyak layout arsitektur, tetapi yang seperti Ibu sampaikan itu belum menjadi perhatian khusus seperti itu, Ibu. Jadi ini merupakan ilmu baru bagi saya terutama. Dan ternyata bagaimana cara kita mendesain arsitektur bangunan bisa menjadi lahan dakwah juga ya Ibu ya. Ya. Untuk kita. Sebagai jihad arsitektur Muslim. Iya betul. Untuk jihad ya. Baik, silakan untuk yang mau bertanya boleh disampaikan melalui kolom chat atau boleh raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Baik Ibu, di sini kita sudah ada yang raise hand dari Bapak Husnil Hidayat. Silakan Bapak Husnil Hidayat untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Terima kasih Bu Prof. Menarik pembahasan Bu Prof tadi mengenai integrasi arsitektur Islam ke dalam arsitektur milenial. Ini mungkin pertama saya ingin fokusnya mungkin ke kita semua karena sudah beberapa kali akreditasi pertanyaan yang dari asesor yang mungkin kalau saya pribadi agak sulit menjawabnya adalah itu.
Karena bagaimana integrasi AIK ke dalam kurikulum atau mata kuliah. Mungkin di forum ini kalau kita ada formulasi khusus kita di teknik atau desain atau di mana AIK-nya masuknya seperti apa. Karena seperti bicara Ibu tadi, Prof sudah masuk itu AIK-nya masuk ke dalam kurikulumnya. Nah, yang saya maksud, apakah kita desain ini di dekanat ini, apakah perlu membuat formulasinya? Apakah memang misalnya IT itu AIK-nya masuk di mana? Atau kita mungkin buat mata kuliah khusus, tapi ada AIK-nya masuk ke IT-nya. Nah, jadi pertanyaan itu yang belum untuk asesor pertanyaan itu belum bisa saya jawab secara spesifik, tapi baru sekedar argumentasi, tapi belum masuk ke dalam RPS. Misalnya saya ngajar kepemimpinan, itu kan saya masukkan dulu misalnya Al-Baqarah ayat 30, kita kan adalah khalifah di muka bumi. Nah, mungkin mata kuliah lain mengintegrasikan itu mungkin seperti apa. Kalau bisa memang ada formulasi khusus, mungkin akan lebih baik kita melalui forum ini. Kemudian ini khusus ke Ibu Prof, saya pernah mendengar dari Ustadz, tapi yang melaksanakan itu orang luar, Bu. Kemudian basic saya juga teknik sipil. Jadi seorang pengusaha atau di luar negeri itu dia membuat rumah, tapi di bawahnya dibuatnya sungai-sungai mengalir, Bu. Seperti dengan ayat Al-Quran bahwa surga itu ada air sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Jadi dia mempraktekkan itu tanpa tahu dulu esensinya di Al-Quran. Itu memang membuat ketenangan bagi dia. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya kita punya, tapi belum kita eksplor. Nah, mungkin ini bisa juga bagian dari kita bagaimana AIK-nya masuk ke dalam kurikulum kita. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Bapak dari IT. Enggak, Bu. Saya dari Fakultas Teknologi dan Kesehatan dan Sains di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Bu. Kita ada IT, kemudian bisnis digital, kemudian informatika medis sama administrasi kesehatan. Oke, terima kasih. Langsung dijawab atau ada lagi pertanyaan yang lain? Kebetulan Monggo, belum ada Brenda. lagi Ibu, jadi mungkin bisa langsung dijawab saja. Oke. Terima kasih. Ini Pak Husnil Hidayat dari IT, Teknologi dan Kesehatan, Universitas apa ya Pak ya? Muhammadiyah Muara Bungo, Bu, di Jambi, Bu. Oh, dari Jambi. Oh, jauh banget ya. Ya. Jadi Pak, ini di UMS sudah digalakkan bagaimana implementasi AIK ke mata kuliah. Semuanya. Dari arsitektur jadi arsitektur Islam, kemudian kalau IT itu juga dasar-dasarnya, kemudian dimasukkan ke mata kuliah. Nah, integrasi mata kuliah itu yang kira-kira bisa itu apa? Biasanya dalam satu kurikulum ada 25% dari keseluruhan kurikulum yang terintegrasi ke AIK, Al-Islam dan Kemuhammadian. Misalnya IT, untuk misalnya tadi kepemimpinan ya, kepemimpinan bagaimana kepemimpinan dari Rasulullah itu seperti apa? Sidik, amanah, tabligh, batonah misalnya. Nah, itu kita implementasikan. Sidik itu yang bagaimana dalam IT. Amanah yang bagaimana dalam IT. Tabligh yang bagaimana dalam IT. Misalnya IT itu kan banyak sekali mungkin orang-orang yang berkecimpung di situ bisa menjadi hacker, bisa menjadi ini, bisa berkontribusi jelek maupun bagus. Nah, kita terapkan saja sidik, amanah, tabligh, batonah di situ. Sehingga kontribusi dari mereka itu bisa mengarah ke yang bagus. Jadi tidak boleh yang seperti ini, tidak boleh yang seperti itu. Gitu. Itu antara lain. Mungkin nanti
kalau di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu sudah ada yang bagian ya, ada LJM. LJM itu Lembaga Penjaminan Mutu yang selalu memantau apakah AIK-nya itu sudah masuk, kemudian masuknya di mana, sudah berapa persen. Itu nanti kalau setiap mata kuliah itu kan ada RPS dan RPM-nya. Jadi rencana pembelajaran semester, ada rencana pembelajaran mingguan, kemudian apa ada LOA-nya dan apa. Jadi nanti bisa dimulai dari mungkin kaprodinya atau dari dekanat ya, dari dekanat untuk bareng-bareng begitu membicarakan tentang ini program-program RPS, RPM yang ada di prodi begitu. Mungkin juga nanti bisa bertanya kepada prodi-prodi di UMS yang inline, karena sudah ada. Kalau saya kan tahunya yang di arsitektur gitu. Kalau yang non arsitektur mungkin bisa dijawab oleh mereka karena semuanya sudah digalakkan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada orang yang membuat rumah tapi di bawahnya ada sungai yang mengalir. Sebetulnya ada. Jadi memang saya pernah membaca seseorang, dia itu arsitek ya, arsitek di mana dia kegiatannya banyak sekali, tapi dia non muslim. Pada saat itu dia kepingin refreshing. Bagaimana cara saya bisa refreshing? Saya kepingin sekali punya rumah yang di bawahnya itu ada air mengalir sungainya dan ada kacanya. Nah, ternyata setelah jadi dia mendiami rumah tersebut, dia menjadi sangat-sangat enak untuk mendiami dan semua kelelahannya itu bisa terusir dan dia bisa fresh kembali. Nah, dengan adanya kita selalu mempelajari Al-Quran, oh ternyata surga itu begini. Nah, itu bisa kita implementasikan yang ada di dunia. Kalau kita punya uang, oh nanti buatnya yang seperti ini. Itu semuanya sudah ada ayat-ayatnya ternyata. Nah, kita saja belum menggali. Makanya kita, dan saya juga meminta kepada para mahasiswa saya untuk banyak menggali ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan bisa diimplementasikan. Dan itu juga merupakan untuk saya sendiri juga seperti itu. Bagaimana saya di rumah ini harus selalu membuka Al-Quran dengan tidak hanya membaca saja, tapi juga sekalian dengan artinya, sehingga membuat menjadi ayem tentrem begitu. Kehidupannya menjadi mengalir, apa yang semua kita kerjakan atas petunjuknya, kita jalan yang menjalankan Allah, kita ngomong dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sebagainya. Sehingga kehidupan jadi ikhlas, tinggal mengalir begitu. Itu kira-kira Pak Husnul Hidayat. Apabila ada kekurangan dalam menjawab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Sudah cukup, Bu. Jadi mungkin pertanyaan saya berarti kita mengintegrasikan ke IK itu tidak ada rumusan bakunya, Bu, dari PTMA kita. Atau memang improvisasi kita mungkin kita ada bagian LKIK, apa mungkin koordinasi dengan mereka, atau memang ada aturan baku apa informasi kita di kampus saja, Bu?
Kalau kita tidak ada improvisasi yang baku, tidak ada. Yang tahu kita sendiri. Kalau arsitek yang tahu ya kita sendiri. Dari IT yang tahu juga di bidang IT sendiri yang cocok itu apa. Gitu. Ya, itu merupakan jihad kita. Kita akan menemukan yang paling cocok untuk aku atau IT yang di tempat saya itu yang mana. Ya, kita sendiri yang neliti. Itu merupakan jihad Muslim. Ya, gitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ya, mohon izin Pak Rois mungkin mau menambahkan. Saya kira cukup, Bu. Jadi yang sampaikan Bu eh, Prof. Nurjayanti tadi, yang integrasi tadi, itu salah satunya kalau dosen WMS mengajukan hibah buku ajar, itu harus ada chapter integrasi. Jadi di dalam buku ajarnya tadi itu harus ada satu chapter yang mengintegrasikan AIK dengan bidang ilmu tadi. Itu salah satu apa namanya teknisnya yang disampaikan oleh Prof. Nurjayanti tadi. Gitu aja. Jadi kalau nggak ada chapter bab membahas integrasi itu nggak cair Nggak cair. insentifnya. Insentif RPS nggak cair ya. Baik, saya juga jadi punya bekal itu, Pak. Punya bekal untuk menjawab pertanyaan dosen-dosen yang lain karena ini problem yang sama juga di saya nih mengenai integrasi AIK sama dengan Pak Husnil itu. Masih belum jelas gitu ya ininya, peraturannya dan yang harus disampaikan seperti apa. Mangga silakan masih ada waktu sekitar 5 menit untuk pertanyaan lain. Sepertinya tidak ada ya di yang raise hand belum ada lagi, kemudian di kolom chat juga belum ada pertanyaan lain-lain. Baik, mungkin kita sampai di agenda akhir acara hari ini. Mungkin akan dilanjut apa? Ada penyampaian penyerahan sertifikat secara online, mangga Pak Irfan. Silakan Bu Prof. Bu Prof. Jamil. Prof. Jamil. Aduh, Prof. Jamil kemana nih? Sepertinya Terus tidak ada ya, Pak ya. mungkin sedang ada, Trouble ya. nggak tahu, sedang ada ini kali, uzur. Apa ini kami berikan sertifikat? Udah kelihatan ya? Sudah. Ya, terima kasih Bu Prof. Widyastuti Nurjayanti ya atas sharingnya luar biasa. Memang tadi banyak yang baru gitu ya, sampai ke keluar kamar mandi biar enggak najis gitu ya. Nah, ini detail Ya. banget. Nanti mohon di-share materinya ya, Prof ya. J, saya titipkan ke Pak Rois atau gimana? Boleh, Pak Rais, boleh. Ini alhamdulillah, terima kasih Bu Prof. Widyastuti ya. Atau tadi mungkin biasa dipanggil Prof. Nurjayanti ya. Ya, Kemudian juga ada sertifikat untuk Pak D nih, Pak Rais Pratoni ya. Alhamdulillah tadi walaupun 20 menit itu sudah banyak memberikan pencerahan ya. Mudah-mudahan praktek baiknya bisa diadaptasi ya di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah khususnya Fakultas Sains dan Teknologi. Amin. Nah, tak lupa juga untuk Ibu moderator nih juga ada sertifikatnya. Terima kasih. Ini MC merangkap moderator. Terima kasih, Pak.
Di hari ini alhamdulillah dari mulai MC sampai ke Kori narasumber dari UMS semua nih ya. Cuma ada Surakarta, Sorong, sama Sukabumi gitu. Berkesinambungan. Semua ya alhamdulillah. Iya betul. Nah ini keluar juga suara Prof Aman nih, Bapak penasehat kita. Itu Oke, sertifikatnya kurang judul materi, Pak Sekjen. oke, nanti ditambahkan Ya, sip. judul materi ya. Oke, sip. Oke, alhamdulillah presensi juga sudah ada di kolom chat ya. Silahkan diisi oleh ibu bapak sekalian. Insya Allah dalam beberapa hari kerja ke depan, nah, hari kerja ya. Karena besok itu libur ya kalau di Jakarta. Kalau UMS masuk Sabtu katanya. Pak Irfan mau libur. Meliburkan diri. Ngajar online yang magister teknik kimia. Baik, saya kembalikan ke Ibu MC merangkap moderator. Kita foto bareng kali ya. Oh iya boleh. Mungkin yang belum, Buka kamera. iya yang belum on. Weh. Siap ya. Udah siap belum nih kira-kira? Buka kamera. Kebanyakan di Ya. perjalanan. Perjalanan ya. Ini yang buka kamera cuma berapa nih? Buka kamera. Weh, dari Riau juga hadir Pak Indra. Mantap. Apa kabar Bu Reni? Kabar baik, Pak. Ya, Salam Boleh. buat sehat, ya. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dipoto ya. 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 Satu, ini halaman pertama ada 2 halaman ya. Halaman pertama 1, 2, 3. Oke, halaman pertama. Kemudian halaman kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Saya kembalikan ke Ibu moderator atau MC. Ya, PPT-nya terima sudah kasih. saya kirim di chat. Apakah sudah bisa masuk? Chat Sebentar. belum, chat. Chat belum, Prof. Oh, Belum, belum. belum. Ya. Tapi yang ke Pak Roy sudah. Oh iya. Oh iya iya. Nanti di share lah. Baik, saya ucapkan terima kasih atas sharingnya Prof. Nurjayanti Rois. Mungkin ada sedikit yang saya garis bawahi bahwa kita memiliki urgensi untuk mempelajari arsitektur Islam. Yang pertama adalah untuk menyatukan ilmu antara nilai keislaman dengan Quran, dengan pola pikir manusia. Kemudian yang kedua untuk mempelajari dasar merancang yang benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar untuk berkreasi membuat layout desain. Dan sebetulnya masih banyak lagi yang perlu digarisbawahi gitu ya. Kemudian karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan menutup sesi webinar 2. Bu, sudah masuk ya? Ya, sudah, Prof. Ya sudah, Prof. Ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf bila ada ucapan dan tutur kata saya yang salah, baik pengucapan nama, gelar, atau yang lainnya. Dan untuk menutup kegiatan ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.